Apa benar Pak, latar belakang itu tidak mempengaruhi? Justru semakin unik latar belakang Anda, semakin bagus ketika menjadi seorang motivator. Contoh, saya pencopet Pak. Jadilah motivator yang memberikan tip dan triks bagaimana seseorang tidak kecopetan. Apalagi, saya itu pemabuk Pak. Ceritakanlah tentang proses mengapa Anda bisa jadi pemabuk. Bagaimana rasanya menjadi pemabuk. Bagaimana Anda akhirnya berupaya untuk berhenti menjadi pemabuk. Dan akhirnya bisa terbebas dari mabuk-mabukan. Nah, itu juga bisa menjadi motivator. Saya orang yang kurang sempurna Pak fisiknya. Justru itu yang menjadi luar biasa. Seorang Bang Zul. Tidak punya lengan, tidak punya kaki. Menjadi motivator. Saya bisu Pak. Nggak bisa ngomong. Nah, saya gitu kan. Bisa jadi motivator. Dengan pola visualisasi dan bahasa isyarat. Tapi diterjemahkan oleh orang yang bisa berbicara. Luar biasa. Ada lagi yang bertanya kepada saya, Pak Aris, bagaimana sih caranya memulai menjadi seorang motivator? Ini tidak ada rumusnya, karena setiap orang berbeda. Rumusnya adalah mulai saja. Dari mana? Dari apa yang Anda mau. Karena kita bisa memulai dari lini-lini sederhana di antara sekitar kita, yang penting Anda mau. Dengan teknologi saat ini, semuanya bisa. Baik sahabatku sekalian, jadi yang luar biasa adalah menjadi seorang motivator itu insya Allah akan mendapatkan gairah hidup yang lebih. Mendapatkan motivasi hidup yang lebih. Kenapa? Karena kita bertemu dengan orang-orang positif. Bertemu dengan orang-orang yang ingin berubah. Bertemu dengan orang-orang yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, pertama luruskan niat dulu ya. Luruskan niat. Niatkan bahwa, saya ulangi lagi ya, Anda menjadi motivator itu adalah untuk menjadi konektor kebaikan. Menjadi bagian dari orang yang memudahkan, mendekatkan yang jauh, memudahkan yang rumit. Nah, sehingga orang yang tidak mau membaca buku tebal bisa terjelaskan oleh Anda, dan mereka mendapatkan saripati yang bisa dipraktekkan. Cerita-cerita inspirasi akan tertutur dengan baik melalui lisan Anda, dan akhirnya banyak orang tersadarkan. Luruskan niat. Jadi kalau Anda menjadi motivator, niatnya hanya karena faktor urusan finansial, biasanya Anda tidak akan berkembang. Kenapa? Karena orientasi Anda salah. Walaupun imbasnya nanti itu salah satu imbas baik. Ya, ini penting, luruskan niat. Kemudian mengapa kita harus berbicara? Ternyata, ini penting banget. Orang, kalau tidak boleh berbicara, itu sakit. Saya beritahu aja. Jadi orang yang memberikan dirinya tidak berbicara, itu akan sakit. Kok gitu? Iya. Orang yang pendiam itu banyak masalahnya. Dan seorang pembicara itu adalah orang yang memanage bagaimana berbicara yang bermanfaat. Berbicara yang menginspirasi. Itu seorang pembicara. Menyengaja berbicara. Menyengaja untuk berkomunikasi. Untuk menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan dan konektor-konektor hebat. Nah, itu kenapa kita harus berbicara. Kalau Anda tidak berbicara, kadang-kadang orang tidak tahu apa yang semestinya. Orang tidak terhargai apa yang seharusnya. Jadi inti dasarnya adalah Anda mulai hari ini harus mau dan berani berbicara.